Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatimmus sholihat wa bi dzikri akhyarihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi ulil mafahiri wal karamat wa ashabihi alladhina hum ashabal qiyadat. Amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama, romo yai, ibu yai, ustadz wal ustadzah, sesepuh bini sepuh, muasisah pondok pesantren Hasanah On Air, Khosotan Al-Mukarram, Bapak Ustadz Arif Wahyudi beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat kita nantikan barokah doanya kepada seluruh jajaran Dewan Asatidzah Pondok Pesantren Hasanah Khosotan Al-Mukarram, Bapak Ustadz Ali Mujib serta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, yang sangat kita nantikan barokah ilmunya, kepada segenap jajaran kepengurusan, ketua, wakil ketua, serta seluruh staf-stafnya yang senantiasa istiqomah dalam mengemban amanahnya, yang sangat saya banggakan. Santriin, santriat, rekan dan juga rekanita, teman-teman PMI Formosa Taiwan, keluarga besar Hasanah On Air, dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, tak lupa kita menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dikantuk rahmat kawalasanipun Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniakan nikmat zahir dan batin, sehingga bisa kembali berjumpa lewat udara. Mudah-mudahan jumpa kita di kesempatan yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan dengan ungkapan syukur kita ini menjadi sababiyah, menjadi perantara, mudah-mudahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita senantiasa mutawamah, mulazamah, antos binjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya sholawat salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya, yang sangat kita nantikan syafaatnya wonten ing donya, langkung-langkung benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya pada kesempatan pagi hari ini menghaturkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan juga kesempatan kepada saya untuk ikut bergabung bersama dalam acara silaturahim. Mudah-mudahan dikantuk barokah silaturahim. Apapun yang menjadi niat hajat kita bersama senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam pagi kita hari ini kita masih diberikan umur panjang. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari, meskipun mungkin panjenengan dalam kondisi kedinginan, tapi Indonesia dalam kondisi panas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga segala aktivitas yang kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya juga bisa mendukung amaliyah ibadah kita setiap hari, karena otomatis tanpa adanya kesehatan sulit bagi kita untuk senantiasa melanjutkan amal kita, melanjutkan aktivitas kula panjenengan sedaya. Dan juga kita doakan bersama, ini sedang ada musibah di Indonesia, pesawat Sriwijaya Air yang kemarin sore hilang kontak, kemungkinan jatuh, tapi mudah-mudahan apabila mereka yang ada dalam pesawat ini diberikan keselamatan, ya alhamdulillah. Seandainya oleh Allah dikehendaki dipanggil, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Kita nggak bisa memberikan bantuan apa-apa, mungkin doa yang bisa kita panjatkan ini senantiasa bisa menambah kegembiraan buat seluruh ahli kubur mereka, keluarga mereka yang masih ada di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan fadhail atau keutamaan daripada fakir dan juga keutamaan daripada zuhud, melebihi utamanya orang yang kaya. Jadi yang fakir ini biar merasa punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri, tanpa harus punya rasa kecil hati ketika melihat ada orang yang kaya. Karena dua kondisi ini memang menjadi sunnatullah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bisa zuhud, ada yang punya ambisi, ada yang berambisi, ambisius, ambisius, ambisius. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maruya fil khabar. Dipun riwayataken wonten setunggalipun hadis. Bahwasanya annal fuqara syakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang fakir itu sejak zaman Nabi niku gaweane ya pradul. Pradul niku ya lapor. Lapor niku maksudnya nggih ya wadul nggih. Wadul lapor demo kali Kanjeng Nabi Muhammad, corong saiki yo demo. Annal fuqara syakau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang fuqara nggih, beberapa orang yang fakir yang mendemo Kanjeng Nabi Muhammad, protes kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sabaqul aghniya bil khairat was shadaqat wal hajja wal jihad. Mereka protes kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi, kita sebagai orang fakir protes, kita nggak terima. Loh, kenapa nggak terima? Sabaqul aghniya bil khairat. Orang-orang kaya, itu kalau dibandingkan dengan kita, mereka jauh lebih unggul.
Karena mereka bisa melakukan kebaikan yang lebih daripada kita. Ada orang bisa bantu fakir miskin, orang kaya yang bisa bantu, kita nggak bisa karena kita nggak punya apa-apa. Ya kan, ada orang yang sedekah itu kerjaannya orang kaya, lah kita yang fakir nggak bisa sedekah, Kanjeng Nabi, gimana ini? Wal hajjah, orang bisa berangkat haji umroh itu pun yang kaya, orang yang punya uang, lah kita yang miskin yang fakir nggak bisa. Wal jihad, ada orang yang berjuang di jalan Allah gitu dengan menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Ya, ini juga dilakukan orang kaya karena berjihad ini juga butuh modal, ya, nggak cukup dengan gratis. Berjihad juga butuh dengan modal berjuang ini, ya kan. Ya. Maka dari itu fa'alimahum kalimatun fit tasbihi wa dzakara lahum annahum yanaluna biha fawqa ma nalahu al-aghniya. Akhirnya yo Kanjeng Nabi pripun Bu dilapori wong miskin. Dilapori wong miskin arep diseneni ya wong miskin gak oleh, enggak boleh memarahi orang miskin. Kalau orang kaya dimarahi enggak masalah. Tapi yang lapor, yang protes ini orang miskin. Kalau yang protes orang kaya masih enak, bisa dimaki-maki kan, bisa dimarah-marahi kan. Kamu orang kaya masih protes, sudah dikasih harta, kasih kekayaan masih protes saja. Tapi kalau yang protes orang miskin susah kan. Repot kalau yang protes orang miskin. Kanjeng Nabi bingung piye iki sing protes wong kiri, wong fakir yang protes. Dan itu memang nyata dalam artian orang yang bisa sedekah kan orang kaya. Yang bisa haji pasti punya uang, nggak mungkin kita haji gratis gitu. Melaku yang Mekah kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin ya. Berjuang di jalan Allah juga perlu modal, nggak mungkin gratisan kita berjuang gitu. Ngaji ya perlu pulsa gitu, butuh HP dan lain sebagainya kalau online gitu. Ya. Dan segala bentuk amal kebaikan ini rata-rata didominasi oleh orang kaya. Ya kan, segala bentuk kebaikan kan rata-rata didominasi orang kaya. Orang bisa bantu orang ya karena kaya kan, dia punya kemampuan. Ya, dia punya kemampuan, punya finansial di situ gitu. Kalau nggak punya ya nggak bisa apa-apa. Ya kan, ada musibah COVID-19 yang bisa bantu ya orang kaya, yang miskin nggak bisa berbuat apa-apa kan otomatis. Nah ini memang kenyataan seperti itu dan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ono wong melarat, ada orang fakir protes, Kanjeng Nabi sabaqal aghniya bil khairat was shadaqat wal hajj wal jihad. Kanjeng Nabi kita ini sudah kalah dengan orang kaya. Karena orang kaya otomatis amalnya lebih banyak, kebaikan yang ia selenggarakan karena hartanya dengan modal harta bendanya jauh lebih banyak daripada kita orang yang miskin, orang yang fakir. Gitu, mereka bisa bersedekah, mereka bisa pergi haji umroh, mereka bisa berjuang di jalan Allah dengan modal harta. Loh, kita ini nggak bisa apa-apa karena orang fakir. Gimana ini? Siapa yang salah ini? Apakah ini sudah sunatullah? Apakah ini memang kehendak Allah? Ya diprotes Kanjeng Nabi. Bingung Kanjeng Nabi piye diprotes, sing protes wong miskin, wong fakir. Karuan sing protes orang kaya, no, enak saja. Kamu sudah kaya masih protes saja. Kalau orang miskin, orang fakir gimana? Akhirnya fa'alimahum kalimat tasbih wa dzakara lahum annahum yanaluna biha fawqa ma nalahu al-aghniya. Akhirnya Kanjeng Nabi ya kasih solusi. Tetap Nabi kan tugasnya memberikan solusi terhadap umatnya yang sedang ada problem dan masalah. Solusinya apa? Fa'alimahum. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada si fakir, orang yang miskin tadi, terkait dengan kalimatun fit tasbih, terhadap kalimah yang ada dalam bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Luar biasa. Ya, Rasulullah itu kalau ada orang fakir lapor, ya, demo protes gak terima soalnya kalah ngamal api karo wong sugih, diwai ijazah. Dikasih ijazah, berubah nabo kalimatun fit tasbih. Dia nggak dikasih modal, bagaimana agar kamu nanti hidup sukses, bisnis dengan mudah, ya, berusaha agar bisa mencapai karir yang tinggi. Enggak, ternyata solusinya bukan di situ. Kalau kita kan
sing sowan sing moro wong miskin, orang fakir itu kasih solusi. Ini biar kamu nanti dagang cepat laris, gitu. Dagangannya cepat payu, gitu. Bisnisnya lancar dan lain sebagainya. Oh, ini tak kasih doa. Kanjeng Nabi mboten. Kalau Kanjeng Nabi ada orang fakir demo protes. Jadi ijazahnya cuma dikasih bacaan tasbih tadi. Subhanallah. Kenapa? Kanjeng Nabi menyebutkan bahwasanya annahum yanaluna biha fawqa ma nalahu al-aghniyah. Ternyata dengan bacaan tasbih, di dalam bacaan tasbih tersebut orang fakir yang membaca ini yanaluna biha fauqoma nalahu al-aghniyah. Yang diperoleh, yang didapat keistimewaannya melebihi apa yang diperoleh oleh orang-orang yang kaya. Podo-podo mocone tasbih, sama-sama baca subhanallah ila akhirih, sitok sugih, sitok fakir. Podo-podo ikhlasi, niku ternyata lebih banyak fadilahnya, luwih akeh utamane, luwih akeh pahalane ketika yang baca itu orang yang miskin, orang yang fakir. Padha-padha ikhlas lho nggih. Padha-padha ikhlas sing sugih ya maca subhanallah, sing fakir ya ngono subhanallah dan lain sebagainya tadi. Ternyata Kanjeng Nabi dawuh ya nalu nabiha fauqa mana lahu al-aghniyah. Lebih banyak yang diperoleh orang fakir daripada orang yang kaya. Meskipun sama-sama baca tasbih, sama-sama ikhlasnya. Sama-sama ikhlasnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena setelah mendapatkan ijazah itu, mendapatkan keterangan yang sedemikian, orang kaya juga nggak terima. Orang kaya nggak terima. Loh, Kanjeng Nabi, pripun? Gimana Kanjeng Nabi? Ini kok kita sama-sama baca tasbih, itu yang fakir baca tasbih, niatnya ikhlas. Kami dari golongan orang kaya juga baca tasbih, niat kami juga ikhlas, kami nggak mengharapkan apa-apa. Kenapa jadi pahalanya lebih banyak yang miskin, yang fakir? Akhirnya fa'akhbaruhu faqala alaihi salam dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Dzalika utawi mengkon-mengkon fadilah utamane wong fakir maca tasbih dibanding orang kaya yang baca tasbih niku fadlullah. Niku fadlullah anugerah Gusti Allah Subhanahu wa taala yu'tihi yang diberikan Allah man kepada orang-orang yasha'u yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nggih. Luar biasa. Padha-padha maca tasbih niku ternyata luwih akeh pahalane wong fakir daripada wong sugih. Ya, wong sugih gak terima, nggak bisa kan Nabi. Kita juga baca tasbih ikhlas, orang fakir juga baca tasbih ikhlas. Kok pahalanya bisa nggak sama? Gimana ini? Siapa yang salah di sini? Jelas nih Kanjeng Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu memang anugerah Allah. Diberikan may yasha kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kan Gusti Allah sakarpe dhewe to. Padha-padha maca tasbih, sama-sama baca tasbih. Kenapa yang fakir pahalanya jauh lebih banyak daripada orang yang kaya? Padahal sama-sama ikhlasnya. Sama-sama tulusnya. Ternyata ya itu tadi alasannya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Kamu orang kaya jangan demo. Kamu orang kaya jangan protes. Kenapa? Gara-gara maca tasbih ae pahalane luwih akeh sing fakir daripada sing kaya, daripada yang kaya. Kemudian faqad istashhada apa nih? Ibnu Atha Ailan, kemudian Ibnu Atha memberikan kesaksian bahwasanya lama suila yang dalam ari kalane den suwuni pirsa tatkala dimintakan apa istilahnya ditanyakan dalika terkait dengan masalahnya tadi baca tasbih tadi, maka faqala ngendika sapa Ibnu Atha al-Ghani wa afdalu li annahu wasful haqqi. Maka ketika dimintakan kesaksian, Ibnu Atha ini memberikan kesaksian bahwasanya al-Ghani wa afdalu,
orang kaya itu jauh lebih utama. Kenapa? Li'annahu wasful haqqi, karena kekaya. Karena sifat kaya itu sifatnya Allah yang hak. Ya kan? Allah niku sifatnya apa? Sugih toh. Allah niku sugih. Sifatnya Gusti Allah niku kaya. Maka ketika ada orang yang kaya, dawuh Ibnu Atha niki yo luwih apik wong sugih. Soalnya napa? Kekayaan, sifat kaya itu adalah sifatnya Allah yang maha hak. Berarti kalau ada orang kaya, dia juga mendapatkan fadl, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Niki Bu, ulama niku ngoten niku lho Bu. Jadi enggak ada yang apa istilahnya sepakat dalam satu kaidah, enggak, karena masing-masing punya dasar, masing-masing punya hujah, masing-masing punya sanad keilmuan yang tepat, ngoten nggih. Jadi kalau Kanjeng Nabi dawuh, wong fakir iku nek luwih utama timbang wong sugih, alasane dzalika fadlullah. Ibnu Atha ngendika al-ghani afdalu, sing luwih apik wong sugih. Kenapa? Li'annahu wasful haqqi, karena kaya nggih. Karena kaya itu sifatnya Allah yang maha hak. Karena sifatnya Allah yang maha hak. Amma daliluhul awal fa fihi nurun li'annahu khabar qad warada mufassalan tafsilan. Nah, maka dari itu karena dua kondisi nggih, antara kaya dan fakir ini punya hujah yang masing-masing juga punya sanadnya masing-masing nggih, maka ada perinciannya. Ada perinciannya. Apa artinya? Anna sawabal fakir fit tasbih yazidu ala sawabil ghina. Anna sawabal fakir, saat temene sesungguhnya pahalanya orang fakir fit tasbih, di dalam membaca tasbih subhanallah ila akhiri tadi, iku yazidu tambah ala sawabil ghina, melebihi pahalanya orang kaya yang sama-sama baca tasbih subhanallah, podo-podo macane tasbih, sitok sugih sitok fakir. Jadi ternyata yazidu ala sawabil ghina, pahalanya lebih banyak orang fakir daripada orang yang kaya. Karena fauzahum bidzalika sawab, dan sesungguhnya keberuntungannya orang-orang fakir dengan pahala ini fadlullah yu'tihi may yasha, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tafsirnya secara terperinci, meskipun secara umum jadi orang kaya juga bagus, jadi orang fakir juga bagus secara umum karena punya sanad masing-masing. Yang sanadnya fakir dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Fakir ini afdal, anugerah dari Allah. Makanya karena ini anugerah, berarti orang yang mendapatkan anugerah ini ketika melakukan sesuatu nilainya pasti jauh lebih tinggi. Paham kan? Kalau fakir ini adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, fakir ini adalah anugerah dari Allah, maka otomatis apapun yang dilakukan orang fakir, karena fakir ini anugerah Gusti Allah, berarti apapun yang dilakukan nilainya lebih tinggi daripada orang yang tidak diberikan anugerah. Orang yang diberikan keistimewaan itu berbuat apapun pasti nilainya lebih tinggi daripada orang yang tidak diberi keistimewaan. Ya kan? Pasti lebih tinggi. Ada seseorang atau laki-laki, ada laki-laki, gampang saya kasih contoh yang mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipahami. Ada seorang laki-laki ngasih bunga, setangkai bunga kepada seorang perempuan, nggak tahu gara-gara apa, nggak tahu ya. Ngasih bunga, setangkai bunga diberikan laki-laki kepada seorang perempuan, ya kan? Nah sekarang contoh ini kalau kita masukkan dalam istilahnya, dalam fadilahnya orang yang mendapatkan anugerah, ini jauh lebih istimewa, ini tepat. Kenapa? Karena ketika sama-sama dua orang laki-laki ngasih bunga, setangkai bunga kepada seorang perempuan misalkan, apakah itu yang dicintai atau yang bukan nggak tahu. Tapi yang satu laki-laki, yang satu ini ngasih bunga kepada perempuan gara-gara dia mendapatkan anugerah, mendapatkan cintanya si perempuan. Dan yang laki-laki satunya podo-podo nguwai kembang, sama-sama ngasih bunga, tapi laki-laki yang satu nggak dapat keistimewaan cintanya seorang perempuan. Beda nggak kira-kira? Benten, ya kan?
Jenengan dikasih bunga oleh orang yang Anda cinta. Dengan Anda dikasih bunga oleh orang yang tidak pernah Anda cinta sama sekali. Beda tuh rasanya beda kan? Pasti beda. Ya kan, nilainya pasti beda. Bunga dari orang yang ia cintai pasti disimpan baik-baik, dirawat baik-baik, jangan sampai layu, apalagi sampai mati. Itu karena yang ngasih bunga orang yang mendapatkan cintanya, orang yang dapat keistimewaan dari si perempuan. Tapi kalau yang ngasih bunga bukan dari orang yang ia cintai, ada laki-laki lewat dikasih bunga, pasti nggak begitu dirawat. Ini yang ngasih orang sembarangan, saya juga nggak cinta, saya nggak ngasih keistimewaan kepada si dia, ya bunganya dibiarkan layu sampai mati, ya tenang-tenang mawon. Jangan. Padahal ini sama-sama, perbuatannya sama, podo-podo ngowe kembang, sama-sama ngasih bunga. Cuma yang satu ngasih bunga gara-gara dia dapat anugerah dari si perempuan, yakni rasa cinta. Yang satu ngasih bunga kepada si perempuan tersebut sama, perempuannya sama, tapi dia nggak dapat keistimewaan berupa rasa cinta dari si perempuan. Pasti rasanya berbeda. Pasti nilainya juga berbeda. Kalau yang ngasih bunga orang yang ia kasih keistimewaan dengan rasa cintanya, pasti nilai bunganya tinggi. Meskipun bunganya murah, pasti bernilai mahal. Di tuku konsone yo gak oleh bayu, bunganya tuku yo ndak boleh. Ini yang ngasih orang yang saya cintai, yang teristimewa dalam hidup saya. Mau samaan beli berapa harganya? 1 juta nggak boleh, 2 juta nggak boleh, mau 1 miliar nggak boleh. Ini karena berharga sekali, ya berarti kan nilai pahala. Ini kalau mengacu pada dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, maka orang fakir ini pahalanya jauh lebih banyak daripada orang yang kaya, meskipun sama-sama ibadah dengan segala subhanallah sampai akhir. Bisa dipahami ya. Jadi dua hal, antara kaya dan fakir, ini dua keadaan yang masing-masing secara umum punya hujah dan punya sanad keilmuan yang sama. Orang yang kaya sanadnya adalah li'anna huwa sulhaq, karena kaya sifatnya Allah. Orang kalau mendapatkan sifatnya Allah pasti mulia, gitu. Allah yang maha sabar. Nah, manusia yang punya sifat sabar pasti mulia. Soalnya kesabaran ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Orang yang suka memberi, Al-Wahhab, Allah juga maha memberi, ya kan? Maka orang yang punya sifat memberi, gitu, ini mulia. Karena apa? Yaitu tadi, itu merupakan wasful hak, sifatnya Allah yang maha hak. Nah, kalau melihat dari sini kan sama antara kaya dan miskin, keadaan kaya dan keadaan miskin secara umum hujahnya sama, sanad keilmuannya sama. Ibnu Atha ndawone sing luwih apik sing sugih, ya kan? Kanjeng Nabi ngendika sing luwih apik sing miskin, karena miskin niku fadal napa sing fakir, karena fakir dalika anugerah. Maka apapun yang dilakukan orang miskin, ibadah apapun yang dilakukan orang yang fakir, dengan orang yang kaya, maka ukurannya yazidu sama yazid fa'ala lebih unggul hal orang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Atau utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
golongan orang-orang fakir ini suatu ini Rasul itu orang untuk ya dhahabu bil khair yahijjuna wala naqdiru alaih. Ternyata orang fuqara ini juga sama, protes, lapor datang Kanjeng Nabi. Ya, lapor datang Kanjeng Nabi, innal aghniya dhahabu bil khair. Kanjeng Nabi, orang-orang kaya di antara kita, ya, golongan orang-orang kaya ini mereka semuanya berjalan melakukan kebaikan lebih banyak daripada kita. Mereka bisa berbuat kebaikan lebih bagus, lebih besar daripada kita. Kalau kita cuma bisa nyumbang 100 NT, mereka bisa nyumbang 1000 NT, ya kan? Kalau mereka bisa haji, ya kami nggak bisa haji, gitu. Ya hajjuna wala naqdiru alaih. Mereka bisa berangkat haji, kita nggak bisa, Kanjeng Nabi. Wa ya'tamiruna wala naqdiru alaih. Mereka bisa umrah, tapi kami nggak bisa, Kanjeng Nabi. Wa idza maradu ba'asu bi fadli amwalim. Ketika mereka menjumpai ada orang yang sakit, mereka menggunakan kelebihan harta bendanya untuk menolong. Tapi kita nggak bisa menolong orang yang sakit, dong biaya rumah sakit mahal, kan Nabi. Kita nggak bisa. Yang bisa menyantuni menolong orang sakit ya orang kaya yang punya harta yang banyak, sing duitnya akeh. Terus yang miskin, jangan bener sakit toh. Yang fakir kan nggak bisa. Oke. Ini realita memang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang fakir lapor Kanjeng Nabi. Kita sebagai orang fakir ini harus berbuat apa? Orang kaya bisa berbuat kebaikan lebih besar, lebih banyak. Orang kaya bisa haji, kita tidak bisa. Orang kaya bisa berangkat umroh, kita tidak bisa. Orang kaya bisa menjenguk orang sakit, membantu orang sakit, kita tidak bisa karena kita nggak punya modal di situ. Kita nggak punya modal. Dan mereka orang kaya punya modal sehingga bisa berbuat kebaikan lebih banyak. Mengetahui ada yang lapor terkait dengan kondisi fakirnya, akhirnya gara-gara dia fakir nggak bisa berbuat kebaikan lebih banyak ketimbang orang-orang yang kaya. Akhirnya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhi wong niku wau. Dawuhi wong-wong sing fakir niku wau. Annaliman, ngendikane Kanjeng Nabi, annaliman sak temene sesungguhnya iku nggih untuk orang-orang yang fakir. Annaliman sesungguhnya itu nggih kepada orang-orang sabaro sing gelem sabar sapa man, waqta sabah lan gelem gawe krana Allah sapa man, mingkum di antara kamu semuanya salah sufi solin utawi ono telu pira-pira tingkah atau keadaan. Hai orang fakir, barang siapa yang mau bersabar dan yang mau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, minkum di antara kamu semuanya orang fakir, kamu akan mendapatkan salah sufi solin, mendapatkan tiga keadaan. Laisat kang ora ana apa salah saikulil agniya, dimiliki orang-orang yang kaya atau diperoleh orang-orang kaya. Wong fakir, tenang saja. Ketika ada orang yang sabar dan dia mau berbuat karena Allah, wa nglakoni apa krana Gusti Allah, di antara kamu semuanya, maka kamu akan mendapatkan tiga keadaan. Yang tiga keadaan ini tidak akan pernah diperoleh orang yang kaya meskipun berbuat kebaikan yang sama. Amma khoslatun wahidah, adapun tingkah keadaan yang pertama adalah fa inna fil jannah hurafan yang duru ilaiha ahlul jannah kama yang duru ahlul ard ila nujumis sama la yadkhuluha illa nabiyyun faqirun au syahidun faqirun au mu'minun faqirun.
keistimewaan yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang fakir, yang mana dia sama-sama menyelenggarakan amal kebaikan dibanding dengan orang yang kaya yang sama-sama juga menyelenggarakan amal kebaikan. Podo-podo apike, sama-sama ibadahnya, sama-sama baca tasbihnya. Antara orang kaya dan orang miskin, maka ternyata oleh Kanjeng Nabi, orang miskin punya 3 kelebihan. Orang fakir punya 3 kelebihan. Nawa khoslatun wahidah. Kelebihan yang pertama untuk orang fakir adalah fa inna fil jannah, maka sesungguhnya di dalam surga hurufan, ada sebuah gedung yang tinggi, yang duru ilaiha ahlul jannah, yang ahli jannah semua melihat itu. Kama yang duru ahlul ardi, seperti halnya orang yang di bumi melihat ila nujumis sama, melihat bintang yang yang ada di langit. Jadi memang tempatnya sangat tinggi sekali, ya, seperti orang yang melihat bintang. Layat khuluha illa nabiyun, yang mana gedung atau tempat di surga yang tinggi ini tidak bisa dimasuki kecuali pertama nabiyun fakir, orang yang jadi nabi yang mereka kondisi fakir. Para ambiya, para nabi sing fakir. Ya gitu. Kanjeng Nabi kan fakir tuh. Ya ono sing sugih, tapi kan banyak yang fakir, banyak yang prihatin. Gitu illa nabiyun, nabi fakirun sing fakir, ono swarga, ada gedung yang tinggi kelak di surga, yang di gedung itu tidak ditempati orang kaya, yang mana yang bisa masuk ke dalamnya hanya pertama nabi yang fakir, para nabi sing fakir. Kedua, yang bisa masuk ke situ syahidun fakirun, orang yang mati syahid dalam keadaan fakir. Ya, dan yang ketiga mukminun fakirun, orang mukmin, orang beriman yang dalam kondisi fakir. Tapi tetap ini dalam konteks dia tetap menyelenggarakan amal kebaikan loh, bukan orang fakir yang putus asa sehingga mengambil jalan pintas dan lain sebagainya, bukan. Ini sama-sama berbuat baik, podo-podo ngibadai, sama-sama baca tasbihnya, sama-sama baca zikir, sama-sama sholatnya. Orang kaya dan miskin, ternyata jaminan surganya lebih tinggi orang yang miskin, lebih tinggi orang yang fakir. Karena orang yang fakir di surga mendapat tempat yang tinggi. Perbandingannya kalau orang yang kaya ini jadi ahli surga, dia melihat tempatnya orang fakir ini tinggi, seperti melihat bintang yang di langit, sangke duri. Karena tingginya. Syahidun fakirun, orang yang syahid, mati syahid dan fakir. Dan ketiga mukminun fakirun, orang mukmin yang fakir, meskipun fakir dia tetap mempertahankan akidah Islamnya, tetap mempertahankan keimanannya. Itu yang pertama. Ada orang mukmin, orang fakir, ini yang perlu dipertahankan apa? Imannya, keimanannya kepada Allah. Kalau itu bisa, maka dijamin surga yang tinggi melebihi tempatnya orang-orang kaya di surga. Ini yang pertama. Yang nomor loro, yang nomor kedua, al-khoslah asaniyah yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin wa huwa khamsumi'ati amin. Khoslah yang kedua, kelebihan yang kedua orang fakir dibanding orang kaya adalah yadkhulul fuqara al-jannah. Orang fakir masuk surga qabla al-aghniya, sebelum orang-orang kaya. Ini jelas. Jelas artinya ya memang hisabnya orang kaya kan sulit, hitungannya kan repot orang kaya nih. Punya mobil dihitung, ini dari mana belinya, punya rumah megah dihitung, rumahnya dari mana ini. Yang mengerjakan rumah ini sudah dibayar apa belum? Toko bahan bangunannya bayarnya gimana? Ini repot nih. Jadi memang hisabnya lama. Ini memang sudah logikanya seperti itu kan. Sesuatu yang banyak kan menuntut pertanggungjawaban yang banyak juga. Tapi orang fakir kan nggak punya sesuatu. Apa yang dipertanggungjawabkan? Nggak punya. Cukup dia modal iman, percaya Gusti Allah. Mboten musyrik, mlebu swarga, enak. Kalau melihat sisi kan mudah. Orang kaya mau masuk surga, ribet karena semuanya dihisab. Karena harta itu halalnya dihisab, haramnya ya dosa.
Orang fakir ya, cukup modal iman, cukup modal iman, pokoknya iman. Iman Gusti Allah yang mlebu swarga paling dhuwur. Maka dikatakan al-khoslah saniyah yadkhulul fuqara al-jannah qabla al-aghniya. Orang fakir masuk surganya ini lebih dulu, lebih dulu daripada orang yang kaya, gitu. Orang yang kaya. Binisfi yaumin, kacek setengah hari. Wa huwa khamsumi'ati amin. Setengah harinya berapa jumlahnya? Setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun. Oh, wong fakir nih wis nang swarga, sudah masuk surga 500 tahun. Wong sugih lagi mlebu swarga. Orang kaya baru masuk surga. Sampai di surga ketemu, ya enggak ketemu, tempatnya beda gitu. Orang fakir nih fi'iliyin di surga yang tertinggi. Kalau orang kaya melihat surganya orang fakir gumun, oh yo, wong fakir kok swargane dhuwur timen. Orang fakir kok surganya tinggi sekali, ibarat orang yang melihat bintang di langit. Tinggi kan. 500 tahun gue. 500 tahun ning swarga wong fakir wis waleh. Wong sugih lagi mlebu demek-demek. Baru masuk. Itu yang kedua. Asalisah khoslah yang ketiga, kelebihan yang ketiga orang miskin, orang fakir daripada orang kaya. Sing podo-podo ngamali ini. Idza qala ing dalem ari kalane ngucap sapa alghani wong sugih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhirih. Idza qala al-ghaniyyu idza qala ketika orang kaya ini mengucapkan tasbih, wa qala al-faqir misla dzalik, wong fakir yang maca tasbih subhanallah walhamdulillah, podo-podo to nggih, sama-sama kan, sama-sama baca tasbih. Tapi ternyata ketika Kanjeng Nabi lam yalhiqul ghaniyyu bil fakir walau anfaqa fiha asrata alafi dirhamin. Orang bisa nusuli, enggak bisa apa istilahnya sepadan, enggak bisa sepadan sapa al-ghaniyyu wong sugih bil fakiri, untuk menyamai orang fakir walau anfaqo meskipun infak sedekah sapa wong sugih fiha ing dalam maca tasbih asrata alafi dirhamin ing 10.000 dirham. Bandingannya seperti itu, sama-sama baca tasbih, orang kaya baca tasbih subhanallah, orang miskin, orang fakir baca tasbih subhanallah. Podo enggak ganjarannya? Sama enggak pahalanya? Ternyata enggak. Bahkan meskipun yang kaya ini dengan baca tasbih dia diimbangi sedekah 10.000 dirham. Gitu, sing melarat gitu, sing fakir maca tasbih modal lambe tok. Ya kan, orang fakir baca tasbih modalnya nggur lambe tok. Subhanallah gitu, lambe tok. Nah, orang kaya mau baca tasbih gitu, modalnya yo 10.000 dirham. Tapi ternyata sama-sama baca tasbih, modalnya ndak sama. Yang kaya baca tasbih modal 10.000 dirham. Yang fakir baca tasbih modal lambe, modal lisan, gitu, modal ambekan. Tapi ternyata nggak bisa sepadan pahalanya, nggak bisa sepadan. Nggak sepadan artinya orang kaya nggak pernah bisa sepadan pahalanya dengan orang yang fakir, meskipun sama-sama baca tasbih. Meskipun sama-sama baca tasbih. Wa kadzalika demikian pula a'malul birri kulluha. Gitu. Kalau ukurannya sama-sama baca tasbih saja, orang fakir dan orang kaya jauh lebih unggul orang yang fakir. Meskipun orang yang kaya baca tasbihnya pakai modal 10.000 dirham, orang fakir nggak modal apa-apa, modal lambe. Gitu. Itu ternyata nggak bisa sepadan. Tetap lebih unggul pahalanya orang fakir yang baca tasbih sing tanpa modal. Melebihi orang kaya yang sama-sama baca tasbih pakai modal 10.000 dirham. Nah, ini merupakan kadzalik. Ini adalah perumpamaan. Berarti kadzalika a'malul birri kulluha. Nah, berarti semua amal baik yang diselenggarakan orang fakir gitu, semuanya loh, tidak hanya baca tasbih. Ini lebih unggul pahalanya ketimbang amal baik yang diselenggarakan orang yang kaya. Gitu.
keistimewaan nggih yang benar-benar luar biasa nggih yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nggih kepada orang-orang yang fakir. Ya sing sugih aja meri. Oh gimana ini Allah nggak adil. Kita yang kaya gimana? Kita rajin sedekah, kita haji, kita umroh, menyantuni anak yatim, orang miskin, menolong orang yang membutuhkan, menjenguk orang sakit. Modal kita kan sudah keluar banyak. Kenapa tetap unggul yang fakir? Kenapa tetap unggul yang miskin? Memang sanatnya seperti itu. Kita mana bisa membohongi kan nggak bisa. Dipun riwayataken saking Zaid bin Aslam saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu gitu. Nah, memang seperti itu orang fakir itu tingkatan amal ibadahnya jauh lebih tinggi daripada orang yang kaya. Sama-sama baca tasbih mawon, sama-sama baca tasbih saja, sama-sama ikhlas, sama-sama tulus gitu. Meskipun modalnya tidak sama, orang kaya baca tasbih dimodali sedekah 10.000 dirham. Orang fakir baca tasbih nggak modal, modal ambit tok. Itu ternyata lebih unggul orang fakir yang baca tasbih. Kadzalika amalul birri, berarti nggak mau tasbih tok. Nggak mau tasbih tok, sholat itu juga sama. Orang kaya sholat, orang fakir sholat, luwih unggul wong fakir. Ya kan? Orang kaya berbuat baik, orang fakir berbuat baik, luwih unggul pundi, lebih unggul orang yang fakir. Apa dasarnya? Ya ini kadzalika a'malul birri kulluha. Demikian pula kalau baca tasbih saja orang fakir lebih unggul daripada orang kaya yang baca tasbih, berarti semua amal yang sifatnya baik yang dilakukan orang fakir ini tingkatannya lebih unggul daripada amal baik yang diselenggarakan orang yang kaya. Kembali kepada dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Gitu. Oh, nek gak terima ya tadi kan contohnya ada dua laki-laki ngasih bunga kepada seorang perempuan. Yang laki-laki satu dapat cintanya perempuan, gitu. Yang laki-laki satunya nggak dapat cintanya. Lebih unggul yang mana? Lebih istimewa yang mana? Lebih istimewa yang laki-laki yang dapat cintanya si perempuan, bunganya jadi berharga, pemberiannya jadi istimewa, ya kan? Ini memang kalau dipahami secara akal ya lu kudune sing sugih kan luwih akeh ngamale to Pak. Kudune kan pahalane luwih akeh. Kenapa jadi orang fakir yang lebih banyak pahalanya? Memang seperti itu. Memang ilmu itu kalau dianalisa secara logika akal ya sulit untuk menerima. Tapi kalau kita logika secara rasa itu pasti bisa. Itu pasti bisa. Ya tadi lo orang ngasih bunga tadi lo dirasakno mawon to. Jenengan itu yang dikasih bunga dengan laki-laki yang Anda cinta, dengan bunga yang dikasih laki-laki yang tidak Anda cinta, rasanya luwih enak nanti. Lebih berharga mana nilainya? Pasti lebih berharga nilainya yang ngasih bunga laki-laki yang ia cinta. Fakir miskin juga sama, podo-podo ngamal soleh, sama-sama amalul birri, sama-sama berbuat kebaikan. Lebih unggul mana? Fakir dan kaya kebaikannya di hadapan Allah. Dengan berlandaskan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, maka otomatis lebih unggul orang fakir yang menyelenggarakan amal kebaikan. Jadi lu aku milih fakir Pak, ya jangan. Milih fakir jangan, nggak usah. Jangan milih fakir yang sudah terlanjur kaya ya jadi kaya aja. Jangan milih fakir gitu. Ya mesane ya sama miskin fakir kabeh. Inilah karena yang kaya juga punya apa istilahnya, punya kelebihan sendiri gitu. Al-ghaniyu afdal li'annahu wasul haqqi, nggih. Kekayaan nggih, sifat kaya ini lebih utama karena sifat kaya ini sifatnya Allah yang maha kaya. Gusti Allah sugih. Nah, jenengan sugih berarti jenengan apa ketemploan apa? Kenaian ya maksudnya Anda juga oleh Allah dikasih sifat sugih, berarti kan ya utama kan ya, utama gitu. Itu secara umum, secara tafsili, secara perinci, secara detail gitu. Apa detail? Secara detail memang lebih unggul orang yang fakir meskipun sama-sama berbuat kebaikan.
Itu terkait dengan beberapa hal, kelebihan daripada orang-orang fakir terkait dengan amalul birri, kebaikan yang ia selenggarakan. Ya, karena tadi kan sumbernya berlandaskan dari protesnya orang yang fakir kepada Kanjeng Nabi. Ono wong fakir protes Kanjeng Nabi. Yo Kanjeng Nabi, kita ini amal baiknya dibanding orang kaya yo lebih banyak orang kaya. Dia bisa haji, dia bisa umroh, dia bisa sedekah, ya kan, dia bisa menolong orang sakit. Loh, kita nggak bisa apa-apa Kanjeng Nabi, kita fakir, nggak punya harta. Tenang, kalau kamu sabar dan kamu berbuat kebaikan karena Allah, kamu dapat 3 kelebihan dibanding orang yang kaya yang berbuat amal kebaikan. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Dipun ngendikane panjenenganipun Abu Sulaiman Ad-Darani. Tanafusu fakirin duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha afdalu min ibadati ghaniyin alfa amin. Tanafusu fakirin utawi saambekane wong fakir duna syahwatin ing dalam perkara kang den pingini nggih. Layak diru kang ora kuwasa sapa wong fakir ngalahi ing atase syahwat niku afdhalul luweh utama min ibadati ghaniyin ketimbang ibadahnya orang kaya alfa amin selama 1000 tahun. Nggih, Abu Sulaiman Ad-Darani niki dawuh saambekan satu tarikan nafasnya orang fakir, gitu. Satu tarikan nafasnya orang fakir, tuna syahwatin, terhadap segala sesuatu yang ia inginkan, dan dia tidak kuasa di situ, gitu. Wong fakir kepengin apa-apa tapi gak iso. Ya toh, wong fakir kan kepengin iki gak iso, kepengin itu ndak bisa, kepengin itu ndak bisa. Tapi tetap dia tetap nggak putus asa, dia tetap nggak merasa terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis niki golongannya afdhalu min ibadati ghaniyin, lebih unggul, lebih utama daripada ibadahnya orang kaya yang 1000 tahun. Lu berat dong ya. Karena berat memang, orang miskin satu tarikan napas yang di situ orang miskin itu nggak bisa memperturutkan syahwatnya, memperturutkan keinginannya, gitu. Kepingin ini nggak bisa tercapai, kepingin itu nggak bisa tercapai, kepingin sama dengan orang lain nggak bisa tercapai. Tapi dia tetap liman sobaro wahtasabah, tetap sabar dan tetap berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambekan tok iku mawon lebih unggul ketimbang orang kaya yang beribadah 1000 tahun. Ya karena apa? Ya memang berat tadi, gitu. Maka dalam etika muamalah, dalam adab atau tata krama muamalah kan sering kita belajar itu kan, ya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dawuh, wong sing apik iku wong sing gelem ngempet rugi. Nah, ternyata wong ngempet rugi niku ya tadi orang belanja di mall, ya, pusat perbelanjaan yang besar gitu, dengan orang belanja di kaki 5, itu ternyata yang lebih berpahala, yang ada pahalanya adalah orang yang berbelanja di kaki 5. Kenapa? Karena orang di kaki 5 kalau berjualan untungnya benar-benar untuk menghidupi anak istrinya. Tapi kalau di mall, di pusat perbelanjaan yang besar, untungnya digunakan untuk memperbanyak aset dan perbendaharaan harta bendanya. Nggih loh. Iya kan, dalam kitab Al-Mu'amalah kan diterangkan seperti itu. Gitu. Orang belanja saja etikanya seperti itu. Belanja yang terpuji itu orang yang berbelanja di kaki 5. Kenapa? Karena sedikit untung yang ia berikan kepada pedagang kaki 5, ia gunakan untuk menghidupi anak istrinya yang butuh makan. Anda yang sering belanja di mall, gitu, pusat perbelanjaan yang mahal dengan merek yang bagus, gitu, dan lain sebagainya, ini ghairu mahmudin, ini tidak terpuji sama sekali. Kenapa? Karena untung yang ia berikan kepada mall dan pusat perbelanjaan besar ini hanya untuk menambah perbendaharaan hartanya saja, untuk menambah aset saja, untuk menambah saham saja. Itu bukan untuk menghidupi anak istrinya. Anak istri berapa makan? 1 piring kan kenyang kan? 1 piring kan kenyang. Maka dalam etika muamalah disampaikan di situ kan jelas. Gitu.
Jadi etika berbelanja itu ada dua. Orang yang berbelanja di mall, pusat perbelanjaan besar, maka gue rumah Putin, nggak ono pahalane, tidak terpuji sama sekali. Kenapa? Karena untung yang ia berikan kepada pengusaha mall ini digunakan untuk menambah perbendaraan harta, untuk menambah asetnya, untuk menambah nilai sahamnya. Tapi kalau Anda berbelanja di kaki lima, maka mahmudun, itu terpuji dan berpahala. Kenapa? Karena mau nggak mau Anda nanggung rugi. Kok rugi? Karena pedagang kaki lima harta yang barang yang dijual nggak ada yang mutu, gitu, nggak ada yang bermerek, mutunya juga rendah dibanding dengan barang yang dijual di mall dan pusat perbelanjaan yang besar. Ya kan, Anda belanja di kaki lima itu menanggung kerugian, dan itu merupakan al-ihsan fil muamalah. Ya, kebaikan dalam muamalah, dalam etika perekonomian, gitu. Maka dalam etikanya disampaikan orang berbelanja di pedagang kaki lima itu menanggung kerugian karena benda atau barang yang dibeli mutunya otomatis nggak terjamin karena nggak bermerek, harganya juga murah dan lain sebagainya. Bisa ditawar ya, tinyang de iso. Kalau di mall kan harga pas gitu, model dan mereknya juga terkenal, mutunya juga bagus. Nah, begitu Anda belanja di kaki lima, rugi aku tuku di kaki lima. Kenapa? Ini baju tak beli di kaki lima, gampang rusak, mutunya tidak bagus. Tapi saya juga memberikan uang kepada mereka yang berjualan di kaki lima. Kenapa ini lebih beruntung, lebih berharga, lebih terpuji, lebih berpahala? Karena dia memberikan sedikit untung kepada orang yang berjualan di kaki lima. Keuntungan itu dia gunakan untuk menghidupi anak istrinya yang membutuhkan makan. Belanja mall, orang makani anak bojo nih, gitu, untuk menambah nilai sahamnya, untuk menambah asetnya, perbendaraan harta bendanya dan lain sebagainya. Ini, jadi memang fakirun, ya, orang fakir, satu tarikan nafas saja ketika ia menginginkan sesuatu dan ia tidak bisa menggapai di situ, maka afdalu min ibadati alfi amin. Lebih utama daripada orang yang kaya yang beribadah 1000 tahun. Niki, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngendikane Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ikhtarul fuqara salasata asya wa ikhtarul aghniya salasata asya. Ngendikane Sufyan Ats-Tsauri, ikhtaro milih sapa al-fuqara pira-pira wong fakir salah satu asya ing telu pira-pira perkara. Wa ikhtaro lan milih sapa al-aghniya orang-orang kaya salah satu asya ing telu pira-pira perkara. Orang fakir punya 3 pilihan, orang kaya juga punya 3 pilihan. Podo jenengan sing sugih punya 3 pilihan, jenengan yang fakir juga punya 3 pilihan. Terus gak usah ngersulo, sing sugih gak usah pengen fakir, sing fakir gak usah pengen sugih. Gitu? Karena masing-masing punya pilihan masing-masing, beda pilihannya. Betul nggih? Kalau masing-masing punya pilihan ya, sendiri-sendiri, ngapain kita iri, ngapain kita meri, ngapain dengki dan lain sebagainya. Karena ketika Sufyan Ats-Tsauri, wong sugih punya 3 pilihan, orang fakir juga punya 3 pilihan. Masing-masing punya pilihan yang berbeda. Ketika punya pilihan yang berbeda, ngapain harus iri? Ya kan? Yang satu milih Pak Jokowi, yang satu milih Pak Prabowo, ngapain iri? Wong masing-masing punya pilihan. Gitu. Salah satu asya wakhtarul aghniya salah satu asya ikhtarul fuqara rahatan nafsi wa firagul qalbi wa khuffatal hisab. Orang fakir ini pilihannya 3. Pertama, rahatun nafsi, istirahatnya badan. Wong ini ku semakin fakir, semakin badannya teristirahatkan. Gitu. Soalnya perlu tanggungannya wong fakir gak akeh. Tanggungannya orang fakir kan gak banyak, gak seperti orang kaya tanggungannya banyak. Maka orang fakir ini pilihannya 3. Pertama, rohatun nafsi. Semakin fakir dia semakin bisa memperistirahatkan dirinya. Gitu, semakin akeh leren ya deloken wong fakir. Gak repot gas, orang ngurusi apa-apa. Wong sugih repot ngurusi sembarang barang. Gitu. Ini saya sibuk ngurusi harta saya di sana, ngurusi perusahaan di sana, ngurusi bisnis di sana, repot. Gak ono leren nih, pagi siang malam gak leren.
Ya, ya cari pembantu Pak, golek pembantu sing gak leren pikirane, sibuk gaji yang sana, memberi gaji yang sini, gitu. Ya, maka orang fakir ini pilihannya pertama rohatan nafsi, dia bisa memperistirahatkan diri. Semakin fakir dia semakin gak punya tanggungan, maka semakin dia banyak istirahat. Dulu wong fakir rata-rata kan turu nggak ditanggungan apa-apa. Kedua firagul kalbi, gitu. Firagul kalbi, kosonge ati. Kenapa kok kosong? Karena nggak punya unek-unek apa-apa, gitu. Kosong soalnya gak dia apa-apa. Karena punya segala sesuatu, hatinya akan penuh, gitu. Pasti penuh, gitu. Punya fasilitas dunia, punya fasilitas kemewahan, hatinya nggak pernah istirahat. Mesti hati ini kok angen-angen itu kok tindi. Gitu. Ini harta saya yang di sini biar terus berkembang bagaimana, biar bisnis saya yang di sana tetap maju besar bagaimana, terus bayar pajaknya gimana dan lain sebagainya, gitu. Untuk menjaga biar nggak hilang di mana, gitu. Macam-macam. Maka hatinya untuk kosong, untuk istirahat sulit, gitu. Maka orang fakir itu pilihan yang pertama adalah rohatun nafsi wa firagul qalbi, istirahatnya badan, dan kedua istirahatnya hati. Karena apa ya tadi, nggak punya ketergantungan terhadap harta benda orang fakir itu. Orang kaya pasti punya ketergantungan terhadap harta benda, nggak mungkin nggak punya. Kita punya harta segini, hatinya bergantung di situ. Ya, semakin bergantung di situ semakin berat, ya kan. Orang fakir nggak punya ketergantungan, ringan saja dia, ringan. Gitu. Nah, terus yang ketiga adalah khofatul hisab. Okay. Orang yang miskin, orang yang fakir, pilihan yang ketiga adalah ringan hisabnya. Ini jelas, gitu. Jadi ingat, orang fakir punya 3 pilihan, orang kaya punya 3 pilihan. 3 pilihan orang fakir adalah firagul qalbi, rohatun nafsi, wa khoffatal hisab. Gitu, lebih banyak istirahatnya, lebih banyak kosong hatinya, dalam arti nggak punya ketergantungan apa-apa dia orang fakir itu. Dan yang ketiga adalah ringan hisabnya. Beruntung bagi yang fakir, Anda punya 3 pilihan yang hebat. Anda semakin banyak istirahat, lahir batin akeh lerene, akeh istirahatnya, gitu, gak ngurus apa-apa soalnya. Dan nanti di akhirat lebih ringan hisabnya. Itu pilihan untuk orang fakir. Kemudian yang berikutnya wahbarul aghniya, orang kaya juga punya 3 pilihan. Pilihannya apa? Ya sebaliknya, ta'abun nafsi, orang kaya ini punya pilihan yang jelas, semakin kaya semakin rekoso, awake semakin kangelan, nggih mboten? Semakin kangelan, nggih jenengan duwe sepeda motor 1 karo duwe sepeda motor 10, kangelan ndi, Bu? Kangelan duwe sepeda motor 10. Duwe sepeda motor 1 pajak setahun bayar sekali sudah. Sepeda motor 10 pajaknya setahun bayar 10 kali. Sepeda 10 ya kan, belum servisnya nggih sebulan sekali. Ya kan, belum nanti kalau ada kerusakan harus masuk bengkel beberapa kali dan lain sebagainya. Ini contoh yang ringan saja. Memang orang yang kaya niku pilihannya pasti ta'abun nafsi. Semakin kaya pasti semakin repot, semakin kangelan. Ndak mau ngeyel, ndak tetep ayo. Gitu, tetep mawon kangelan gitu. Punya fasilitas mewah yang banyak, pasti semakin kangelan, terkoso mungkin semakin kangelan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihannya orang kaya adalah sulul qalbi, ketergantungan hati, gitu. Ketungkule hati ning gone bondo donya. Ya wong sing sugih bondo, sugih donya, atine mesti ketungkul. Hatinya pasti sibuk, ya kan, karena punya ketergantungan terhadap harta dunia. Coba kalau orang fakir, hatinya nggak pernah sibuk. Kenapa? Nggak punya ketergantungan apa-apa, nggak duwe apa-apa, gitu. Tapi orang kaya pasti sulul qalbi, hatinya pasti sibuk, nggak pernah istirahat. Iya, dia bisa tidur, tapi hatinya tetap punya angan-angan, tetap punya ketergantungan dengan harta bendanya. Berkosong gitu. Wong fakir tenang mawon dia, nggih. Awake leren, atine yo leren, hisabe ringan. Wong sugih kangelan saya tambah, atine semakin repot, hatinya semakin sibuk. Dan yang ketiga adalah syiddatul
hisab, sangat berat hisabnya. Karena harta yang halal pasti dihisab, harta yang haram pasti masuk dalam perbuatan dosa. Ini dari masing-masing punya 3 pilihan. Orang yang fakir kita punya 3 pilihan, orang yang kaya juga punya tiga pilihan. Sing fakir ya 3 tadi. Okay. Semakin banyak istirahat, semakin hisabnya mudah. Yang kaya semakin terkosong, semakin kangelan, hati nggak pernah istirahat meskipun mata terpejam. Dan yang ketiga adalah syiddatul hisab, berat hisabnya kelak di yaumil qiyamah. Podo-podo tuh nggih, podo-podo. Yang kaya ya tadi risikonya di situ, semakin tambah kangelane, semakin tambah sibuk nggih, semakin tambah ketungkul atine, semakin tambah berat hisabnya. Yang fakir sama punya 3 pilihan. Nopo? Ya, dia lebih banyak istirahat nggih, lebih mudah, lebih ringan hisabnya. Aduh, jenengan dadi wong sugih nggih monggo, jenengan dadi wong fakir nggih terserah. Gitu. Tidak boleh kita iri dari satu keadaan ke keadaan lain. Pak, saya ini jadi orang fakir, pengen sugih, nggak usah. Pak, saya jadi orang kaya, wong sugih gak pengen miskin. Jangan, nanti kalau Anda fakir semua, siapa yang ngasih bantuan kepada orang miskin? Kan boten enten. Kalau kaya semuanya, siapa yang Anda bantu? Gitu, siapa yang harus dibantu? Kabeh sugih. Siapa yang akan Anda tolong? Siapa yang Anda kasih sedekah ke ono? Nggih kabeh sugih. Ya. Siapa yang akan bisa berangkat haji? Wong budal haji yang nganggo pesawat terbang, gitu. Kalau semua kaya ya pesawat terbang bikin sendiri-sendiri. Buat sendiri-sendiri. Kalau buat sendiri ya semakin sibuk. Kita harus nyopir sendiri, harus jadi pilot sendiri, ngisi bahan bakar sendiri. Okay? Karena kaya ya harus buat lapangan terbang sendiri, punya bandara sendiri. Repot betul. Ya repot. Ya berarti ya silakan yang kaya monggo, silakan yang fakir ya nggak usah berkecil hati. Dua-duanya punya istilah saling memberi dan saling menerima tadi loh, karena dua-duanya punya pilihan masing-masing. Kalau kaya semuanya ya nggak berjalan kehidupan ini. Ya tadi itu berangkat haji pakai kapal terbang sendiri, harus punya bandara sendiri, jadi pilot sendiri, malah repot, malah repot. Melarat kabeh, fakir kabeh ya repot, gitu. Terus siapa yang mau naik haji? Enggak duwe bondo. Mosok munggah haji kon melaku ke Mekah kabeh melaku ya repot Bu, pirang tahun sampai ke Mekah. Soalnya melarat kabeh, ya. Fakir kabeh kan duwe duit kabeh. Budal haji ora iso. Nggih. Nah, apalagi kalau udah fakir ya nggak punya kewajiban untuk berangkat haji. Jadi dua-duanya punya pilihan yang masing-masing ya punya nilai positif dan negatifnya. Tapi intinya yang penting kedua-duanya tetap sobaro wahtasabah, tetap bersabar dan tetap senantiasa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah terkait dengan beberapa fadhail, keutamaan daripada orang fakir melebihi orang yang kaya. Fadilatul fakri alal ghina, fadilah utamane wong fakir tinimbang wong sugih. Istimewanya orang fakir ketimbang orang yang kaya. Boleh Pak jadi kaya, boleh, silakan jadi kaya, gitu. Miskin gak apa, fakir gak apa, nggak masalah fakir. Kanjeng Nabi dawuhne wong fakir niku ya nggak apa-apa, gitu. Seandainya fakir nggak boleh kan Kanjeng Nabi sudah diingatkan dari dulu oleh Kanjeng Nabi, jangan jadi fakir. Tapi enggak. Gitu. Ketika ada orang fakir yang protes demo, dikasih solusi Kanjeng Nabi, gitu. Tenang orang fakir, kamu itu cuma melakukan 2 amal. Pertama sabar, kedua adalah ikhtasaba. Kamu harus berbuat kepada Allah, berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma 2 itu saja. Ya nggak perlu sampan budal haji, nggak perlu sedekah, nggak perlu nulung wong sing lara, nggak perlu. Yang penting kamu sabar dan kamu mau berbuat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi dan keadaan kita masing-masing yang berbeda, ada yang kaya dan juga ada yang miskin, ingat dua-duanya punya pilihan masing-masing, punya pilihan masing-masing. Karena pula punya pilihan masing-masing ya kita nggak boleh iri. Kita nggak boleh iri. Maka tingkatan syukur yang paling tinggi adalah la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid
dunia. Orang yang syukur terhadap Allah adalah jangan sampai dia memandang nikmat yang ada dalam diri orang lain terkait dengan kemewahan dunia. Ojo ndelok nikmate wong liya perkara dunya. Kenapa kah? Kalau kita melihat nikmat yang ada dalam diri orang lain terkait kemewahan dunia, linaftinahum fih, pasti akan menimbulkan fitnah. Kita ngerti wong sugih dadi fitnah bu, oh sugih dhewe ngimu tuyul paling nek golek duit gak halal ketoke kelihatannya. Jadi akan timbul fitnah. Maka sumbernya fitnah ya di situ, gara-gara kita sering memandang nikmat yang ada dalam diri orang lain terkait dengan zahratul hayati dunia, kemewahan dunia. Bon, itu terkait dengan fadilatul fakri al-ghina. Untuk selanjutnya ya kita lanjutkan pada adabul fakir. Fakir itu aturan fadilahnya ya seperti itu tadi, keistimewaannya seperti itu tadi. Dengan catatan orang fakir yang dapat anugerah, orang fakir yang istimewa, orang fakir yang apa istilahnya menurut Kanjeng Nabi afdol daripada orang yang kaya adalah orang fakir yang punya adab, orang fakir yang punya tata krama. Makanya yono tata kramane adabe wong fakir. Gitu, adabul fakir fi fakrihi, adabnya orang fakir di dalam keadaan fakirnya. Ini enten adabe. Jadi bukan sembarang orang fakir. Orang fakir nggak punya adab ya podo mawon, gitu. Nggak ada istimewanya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Bismillah, rabbuna Allah, hasbunallah, tawakkalna 'ala Allah wa atasamna billah fawadna umurana wa mushkilatina ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma sabit imanana, nawwir qulubana, salimna fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi insya Allah ya kesempatan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, yang libur selamat berlibur. Semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin, bisa melanjutkan aktivitas. Ya kala amin ya rabbal alamin. Akhiran billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.